اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, al-akhwat wal ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Judul pembahasan kita pada siang hari ini seperti yang telah diamanahkan kepada kami, yaitu menjadi bidadari menjadi wanita seindah bidadari surga. Nah, ini luar biasa judulnya ini. Menjadi wanita seindah bidadari surga. Nah, kalau ingin tahu bagaimana caranya menjadi wanita seindah bidadari surga, ya perlu kita tahu bagaimana bidadari surga itu. Ya, pertama dari hal yang kita pahami bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita sebagai perhiasan dari kehidupan dunia ini. Dan pada dasarnya para wanita sangat suka untuk berhias. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah menyatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Zuyyina lin-nas, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat yang diinginkan oleh jiwa, minan nisa'i wal banin, berupa para wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah,
minad dahabi wal fiddah. Demikian pula harta yang melimpah ruah berupa emas dan perak. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana wanita itu dijadikan indah dalam pandangan manusia, dan mereka suka untuk memperindah diri mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau juga pernah menyatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu, kata Nabi, adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalaulah wanita-wanita yang di dunia saja betapa indahnya mereka, maka bagaimana lagi dengan bidadari-bidadari yang ada di surga, yang mana mereka disebut dengan hurul ain. Hur itu artinya seorang yang sangat putih dan cantik jelita. Al-ain artinya matanya. Ini penggambaran betapa indahnya bidadari surga itu, dan betapa cantiknya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa indahnya bidadari-bidadari surga. Maka kalau kita ingin menjadi wanita seindah bidadari-bidadari surga, maka perhatikan bagaimana sifat-sifat mereka. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Inna menciptakan mereka, yaitu wanita-wanita surga, secara langsung, kata Allah. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bagaimana bidadari surga itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang mereka bidadari-bidadari surga dalam surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Dari mulai ayat ke-70 sampai akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Perhatikan ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan bagaimana indahnya bidadari surga itu di dalam ayat-ayat ini. Allah mengatakan, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik mereka. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Bidadari-bidadari yang mereka terpelihara di dalam kemah-kemah mereka. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Mereka tak pernah disentuh oleh manusia
sebelum mereka dan tak pernah pula disentuh oleh jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan, bersandarkan di atas bantal-bantal yang hijau dan permadani yang baik, permadani yang sangat indah. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabb kamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi SAW juga sangat banyak menyebutkan betapa indahnya bidadari surga itu. Sampai kata Nabi SAW dalam haditsnya yang sahih, beliau menyatakan, "Lau annam ra'atan min ahlil jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'athu riha." Subhanallah. Kata Nabi SAW, seandainya satu orang wanita dari bidadari surga, dia mengintip ke bumi, satu orang saja, kata Nabi, niscaya keelokan dan kecantikan wajahnya mampu menyinari bumi ini dari ujung timurnya sampai ujung baratnya. Dan niscaya bumi Allah Subhanahu wa taala tatkala itu akan dipenuhi dengan aroma yang sangat wangi. Lihat jamaah, bagaimana satu orang bidadari surga saja yang mengintip ke dunia, niscaya kata Nabi, keelokan, kecantikan wajahnya menyinari bumi ini dari ujung timur sampai ujung baratnya. Dan niscaya bumi Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan dipenuhi dengan bau wangi yang semerbak harumnya. Allahu Akbar. Maka ini dari sekian gambaran bidadari surga. Mau tahu bagaimana kerudung bidadari surga itu? Kata Nabi SAW, "Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Dan ketahuilah, kata Nabi, sungguh kerudung penutup kepala yang ada di atas kepala bidadari surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, ini baru sedikit gambaran bagaimana bidadari surga itu. Nah, kalau kita ingin menjadi wanita seindah bidadari surga, maka lihat dari sekian ayat dan hadis yang tadi kita bacakan, kita bisa mengetahui di antara sifat bidadari-bidadari surga, di antara ciri mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin melihat kepada siapapun kecuali hanya kepada suami-suami mereka. Nah, ini di antara ciri mereka, bahwa bidadari surga terbatas pandangannya hanya kepada suaminya saja. Maka kalau kita ingin menjadi wanita seindah bidadari surga, contoh yang seperti ini. Jadikanlah suamimu betah di rumah. Bikin dia tidak mau melihat yang lain selain dirimu saja. Sebagian wanita pada hari ini, Masya Allah, terkadang kita lihat betapa cantiknya ia tatkala keluar rumah, namun betapa hancurnya dia pada saat dia berada di dalam rumah. Nah, ini terbalik. Seakan-akan dia berhias untuk orang lain. Ya, seharusnya yang paling pantas untuk mendapatkan kecantikanmu, keindahanmu, keelokan wajahmu adalah suamimu. Bagaimana suami bisa betah di rumah, manakala tatkala dia melihat di luar
wanita-wanita yang cantik, sementara dia tatkala kembali ke dalam rumahnya, istrinya tidak tahu mempercantik dirinya. Lihat contoh bagaimana bidadari-bidadari surga itu. Iya. Ini para ibu-ibu sekalian dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lihat, kalau seseorang menginginkan agar dia menjadi wanita seindah bidadari surga, maka berhiaslah untuk suamimu. Berdandanlah kamu untuk suamimu, dan niatkan dari sana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan suamimu bergembira tatkala memandang dirimu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Ini kata Nabi SAW, sebaik-baik istri, istri yang terbaik adalah seorang istri tatkala suaminya memandang kepadanya, maka suaminya bergembira dengannya. Iya. Tatkala suaminya memandangnya, maka dia bergembira dengannya. Nah, perhatikan ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berdandan itu ibadah. Kalau kita niatkan ibadah untuk menyenangkan hati suami kita. Makanya disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlika hatta tastahiddal maghibah wa tamtashitil sya'thah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apabila kamu masuk di suatu malam, pulang ke rumahmu, menemui keluargamu, menemui istrimu, maka jangan kau masuk menemuinya. 6. Jangan kau masuk menemui keluargamu, menemui istrimu, hatta tastahiddal maghibah, sampai mohon maaf, sampai mereka sempat mencukur bulu kemaluannya. 6. Dan sampai mereka sempat menyisir rambut mereka yang sedang kusut. Subhanallah. Perhatikan bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau masuk menemui istrimu, kata Nabi, sampai dia bersiap-siap dulu. Menunjukkan apa? Hendaknya seorang istri pandai menyenangkan suaminya dengan dia mempercantik diri, memperindah diri di hadapan suaminya. Yang hal tersebut bisa membuat hati suaminya menjadi sejuk tatkala memandang dirinya. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis dalalatun ala anna al-mar'ata la taj'alu zawja yanfiru minha. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang wanita jangan sampai dia membuat suaminya lari darinya, tidak betah untuk lama-lama bersamanya, dan jangan sampai seorang wanita menjatuhkan pandangan suaminya kepada perkara yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah permusuhan dan persengketaan di antara mereka berdua. 6. Di dalam hadis ini juga kata beliau, wa fil hadits dalalatun aidan ala anna al-mar'ah ma dama zawjuha hadiran muqiman fahiya daimatut tazayyun wala tahjurut tazayyun illa fi ghiyabiz zauj. Dalam hadis ini juga terdapat dalil, kata Imam Nawawi, bahwasanya seorang wanita tatkala suaminya hadir di hadapannya, tatkala suaminya tinggal bersamanya, maka kata Imam Nawawi, hendaknya dia senantiasa mempercantik diri di hadapan suaminya. Dan jangan dia tinggalkan hal tersebut kecuali tatkala suaminya tidak ada di sisinya. Subhanallah. Ini para akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kalian perhatikan. Sebagaimana bidadari-bidadari surga itu cantik jelita, kalian adalah bahagian insyaallah taala calon-calon bidadari-bidadari surga nantinya. Maka berusahalah untuk menyenangkan hati suami kalian dengan kalian mempercantik diri, dengan kalian berdandan untuk suami kalian, yang dengannya kalian niatkan dengan hal tersebut untuk beribadah. Sehingga dengan kalian berdandan, dengan kalian mempercantik diri untuk suami kalian, maka tidaklah kalian melakukan hal tersebut kecuali ditulis sebagai bahagian dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpahala. Iya. Berpahala karena menyenangkan hati suami. Nah, ini para akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi hendaknya yang kita catat setelah kita tahu dari keutamaan orang yang mempercantik dirinya, namun jangan sampai dia lupa, jangan sampai dia lalai untuk mempercantik hal yang lebih penting daripada itu, yaitu mempercantik akhlaknya. Nah, ini mempercantik dalamannya. Kalau tadi yang kita sebutkan mempercantik luarnya, mempercantik zahirnya, tapi ingat, kalian juga harus mempercantik akhlak-akhlak kalian di hadapan suami-suami kalian, keluarga kalian. Iya, makanya disebutkan dari Imam As-Sindi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan dari ciri wanita yang terbaik, yaitu tatkala suaminya senang untuk memandang kepada dirinya. Kata Imam As-Sindi, ay lihusniha zahiran au lihusniha akhlaquha au lihusni akhlaqiha batinan wa dawamu istighaliha bi taatillahi wa taqwa. Kata beliau, mereka dipandang indah oleh suami mereka. Kenapa? Karena kecantikan luarnya, atau kata beliau karena kecantikan akhlaknya. Nah, dan senantiasanya terus-menerusnya ia sibuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini hal yang pertama. Bahkan yang lebih penting dari yang pertama tadi. Sebelum kalian memperhias, mempercantik dan kalian, jangan sampai kalian lalai dari mempercantik akhlak-akhlak kalian. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum, kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang bisa menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan kami turunkan juga pakaian indah untuk perhiasan, walibasut taqwa dalika khairun, dan ingat kata Allah, pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Lihat di dalam ayat yang mulia ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, isyaratkan hendaknya kalian berhias dengan pakaian-pakaian kalian, tapi Allah ingatkan, ingat bahwa sesungguhnya pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Artinya jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyakun, kecantikan badan, kecantikan rupawan tidak bernilai manakala dia tidak punya akhlak. Manakala akhlaknya buruk, tidak bermanfaat kecantikan wajahmu. Manakala engkau tidak bertakwa kepada Allah,
manakala engkau tidak beribadah kepada Allah, manakala engkau tidak baik dan tidak bersikap baik kepada suami engkau, tidak bermanfaat yang namanya kecantikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri hendaknya pandai menjaga perasaan suaminya. Jangan sampai suaminya marah kepadanya karena tingkah pola istrinya yang kurang berakhlak. Bidadari surga bisa marah. Bidadari surga bisa marah tatkala kalian bersikap buruk kepada suami-suami kalian. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain la tu'dhi qatalaqillah fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku ayyufariqaki ilaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang wanita menyakiti perasaan suaminya tatkala di dunia, melainkan kata Nabi SAW, istrinya dari kalangan bidadari surga akan berkata, la tu'dhi, jangan kau ganggu dia, jangan kau sakiti dia, qatalaqillah, semoga Allah melaknat kamu, fa innama huwa dakhilun indaki, karena sesungguhnya dia itu hanya sebentar berada di sisimu, yushiku ayyufariqaki ilaina, hampir-hampir saja dia akan berpisah darimu dan dia akan menjumpai kami, dia akan bersama dan berkumpul bersama kami. Subhanallah. Perhatikan para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyakun. Nah, sungguh di sana betapa banyak wanita-wanita wajahnya cantik jelita, akan tetapi akhlaknya sangat buruk. Tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti ini. Tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti ini. Dan ada juga seorang wanita akhlaknya luar biasa, baiknya kepada suaminya, penyayangnya kepada suaminya, walaupun mungkin dia tidak terlalu cantik atau biasa-biasa saja, tapi karena akhlaknya yang baik, maka suaminya sangat senang kepadanya, sangat cinta kepadanya, dan dia pun pandai menyenangkan hati suaminya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau ada wanita yang baik akhlaknya, ditambah lagi cantik wajahnya, nah ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para wanita yang ada di dunia ini, mereka bisa menjadi bidadari-bidadari surga. Bahkan mereka bisa lebih utama dari bidadari-bidadari surga. Jadi jangan sampai para ummahat, para akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian menyangka bahwasanya kita di dunia ini tidak bisa lebih afdol daripada bidadari surga. Tidak. Wanita yang ada di dunia bisa lebih utama daripada bidadari-bidadari surga. Disebutkan oleh para ulama, dan memang terjadi perselisihan pendapat ulama, mana yang lebih utama, wanita yang ada di dunia yang salihah, yang masuk surga nantinya, ataukah memang bidadari-bidadari surga yang memang langsung Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki penghuni surga. Mana yang lebih utama? Ulama berselisih pendapat. Akan tetapi pendapat yang terkuat bahwa sesungguhnya wanita dunia yang salihah, yang mereka masuk surga, maka mereka lebih utama dari bidadari-bidadari surga. Kalau boleh saya katakan, mereka bisa menjadi ratunya bidadari surga. Allahu Akbar. Nah, tapi bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi wanita seindah, bahkan lebih indah daripada bidadari-bidadari surga? Lakukan apa yang tadi saya sebutkan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, percantik diri kalian, berdandan untuk suami kalian, dan jangan lupa percantik
akhlak-akhlak kalian. Sayangi suami-suami kalian. Jadilah kalian istri yang penyayang kepada suami-suaminya. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita penghuni surga adalah al-walud, al-wadud, al-a'ud ala zawjiha. Seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga, dia adalah wanita yang subur. Subur di sini bukan artinya subur badannya, bukan. Maksudnya subur, dia melahirkan banyak anak. Al-wadud, dia adalah wanita yang penyayang kepada suaminya. Lihat, ini ciri wanita penghuni surga yang akan menjadi bidadari-bidadari surga, atau bahkan ratunya bidadari surga. Dia adalah wadud, penyayang kepada suaminya. Al-a'ud, kemudian mereka senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at, yaitu seorang wanita yang manakala suaminya marah kepadanya, dia pun datang menghampiri suaminya. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan, la aduqu ghamdan hatta tarda. Duhai suamiku, aku tak pernah bisa memejamkan kedua mataku kecuali setelah engkau ridho kepadaku. Allahu Akbar. Ibu-ibu pernah tidak seperti ini kepada suaminya? Luar biasa ini. Nah, dan ini kata Nabi SAW adalah ciri wanita yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan hal yang demikian. Nah, maka sekali lagi, perhatikan diri-diri kalian. Perhatikan diri-diri kalian terhadap suami kalian. Fa innahu jannatuki au naruki. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagi kamu, atau bisa jadi akan menjadi neraka bagi kamu. Nah, Nabi SAW melihat seorang wanita, kemudian Nabi perintahkan untuk dia memperhatikan bagaimana kedudukan dirinya di hadapan suaminya. Fa innahu jannatuki au naruki, karena sesungguhnya suamimu itu, kata Nabi, dia bisa menjadi surga bagimu atau bisa menjadi neraka bagimu. Para akhwat azani Allah wa iyyakum, para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mungkin di sana ada wanita-wanita yang kafir, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mampu menyenangkan hati suaminya. Dia mampu untuk berdandan untuk suaminya. Tapi apakah ada kebaikan kepadanya? Adakah kebaikan pada dirinya? Tidak ada kebaikan. Sebab tidak ada iman, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berakhlak kepada suaminya, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa menjadi istri yang terbaik. Nah, maka setelah kita tahu hendaknya wanita-wanita muslimat berakhlak kepada suaminya, tidaklah dia dipandang sebagai orang yang berakhlak kepada suaminya sebelum dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini saling berkaitan. Sebelum dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya dia berakhlak kepada Allah? Perbaiki iman. Perbaiki iman. Kemudian perbaiki ibadah. Perhatikan solat-solatmu, wahai kaum muslimat. Jangan kau tunda-tunda solatmu itu. Walaupun para wanita, kata Nabi SAW, lebih utama mereka sholat di rumah-rumah mereka daripada di masjid. Akan tetapi jangan sampai para wanita mempergunakan hal yang seperti ini, akhirnya dia menunda-nunda sholatnya. Tidak sepantasnya. Nah, perhatikan sholat-sholat kalian. Iya. Kemudian apa? Kalau kalian masih punya tunggakan puasa, segera dilunasi. Karena tentunya dimaklumi para wanita terlalu banyak halangan-halangannya. Dia mengalami haid dan nifas terkadang.
Nah, ketika sudah mampu untuk berpuasa, maka berpuasa. Dan segera untuk melunasi hutang-hutang puasa kalian. Jangan ditunda-tunda lagi. Ketika sudah mampu untuk melakukan hal yang demikian. Iya. Maka ini perlu kita perhatikan. Seorang wanita muslimat jangan sampai malas beribadah kepada Allah. Sebab sifat pemalas bukan sifat wanita muslimat. Itu sifatnya wanita munafiqat. Wanita yang munafik, bukan wanita muslimat. Kalau wanita munafik sifatnya pemalas. Tapi kalau wanita muslimat, mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang tangkas, yang rajin, dan mereka tidak mau melalaikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa kalian wahai para muslimat, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nabi SAW mendakwahi para wanita, memberi khutbah khusus kepada para wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimat, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian ini, kata Nabi, adalah penghuni neraka yang terbanyak. Jadi di neraka itu yang paling banyak dihuni oleh para wanita. Nah, loh kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa menjadi penghuni neraka yang terbanyak? Kata Nabi SAW, mereka ini terlalu banyaknya ingkar kepada suami-suaminya. Nah, yang mana kalau mereka, suaminya berbuat baik kepada mereka bertahun-tahun, namun tatkala suaminya mungkin melakukan satu kesalahan, dia langsung mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu walaupun hanya sesaat. Subhanallah. Nah, inilah betapa kufurnya sebahagian wanita, kecuali mereka yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kehormatannya. Perhatikan, Allah sebutkan dulu akhlak kepadanya, akhlak kepada Allah. Jalankan ibadah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan kalian. Kemudian apa? Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Akhlak kepada suami. Iya, akhlak kepada suami. Maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalian masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Allahu Akbar. Perhatikan bagaimana wanita ini dimuliakan oleh Allah. Masuk pintu surga dari arah mana saja yang ia kehendaki. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi, manakala seorang wanita menginginkan agar dia menjadi wanita seindah bidadari surga, maka lakukan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Iya. Dan wanita tersebut bahkan bisa lebih utama daripada bidadari surga. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyakun. Para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian agar kita bisa menjadi wanita seindah bidadari surga, maka contohlah 4 orang wanita yang disebut oleh Nabi SAW, yang mereka ini adalah bidadari surga, bahkan ratunya bidadari surga. 4 orang wanita
Siapa mereka? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita penghuni surga yang paling utama ada 4 orang. Catat ini wahai ummahat. Ada 4 orang kata Nabi SAW yang merupakan afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita penghuni surga yang paling utama. Siapa dia? Yang pertama, Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah ini? Ummahat, siapa dia? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa Fatimatu binta Muhammad. Wa Fatimatu bintu Muhammad, yaitu Fatimah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pimpinan wanita penghuni surga nantinya. Kemudian yang ketiga, wa Maryamu bintu Imran. Yang ketiga adalah Maryam bintu Imran, ibundanya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, wa Asiyatu bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Yang keempat kata Nabi adalah Asiyah. Siapa Asiyah ini? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Nah, ini 4 wanita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa ahlil jannah, wanita penghuni surga, yang menjadi bidadari surga, bahkan lebih utama dari bidadari surga. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Kalau para ummahat, para akhwat pengen jadi wanita seindah bidadari surga, contoh sifat mereka ini. Taib. Yang pertama siapa? Yang pertama kita mulai dari Asiyah dulu ya. Asiyah dulu, yaitu istrinya Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang istrinya Fir'aun di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Tahrim. Bisa dibaca ibu-ibu sekalian di surat At-Tahrim ayat 11 sampai ayat 12. Itu langsung sekaligus istrinya Fir'aun Allah sebutkan di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-12-nya Allah sebutkan Maryam, ibundanya Nabi Musa. Kita baca ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan, Allah membuat suatu perumpamaan lilladina amanu imra'ata Fir'aun, terhadap orang-orang yang beriman, yaitu Allah buat perumpamaan istrinya Fir'aun. Siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Idh qala ibni li, tatkala dia berkata, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan siapa? Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan lihat pada ayat yang ke-12-nya tentang Maryam di surat At-Tahrim juga, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang merupakan putri dari Imran, yang dia Maryam ini kata Allah ahsanat farjaha, dia pandai menjaga kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari ruh-ruh kami. yakni Maryam melahirkan anak hamil tanpa seorang ayah. Allah langsung tiupkan ruh ke dalam rahimnya. Naam.
wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam itu kata Allah Subhanahu wa taala membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk dari wanita-wanita yang taat kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, lihat. Kita lihat dulu Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun ini. Bagaimana wanita ini salihah, namun berada di dalam kekuasaan seorang yang sangat zalim tatkala itu, yaitu siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Nah, dan kita bisa melihat bagaimana kejamnya Fir'aun itu. Fir'aun berdasarkan keputusannya sendiri, kalau ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, maka dia harus membunuhnya. Tapi kalau anak perempuan yang lahir, maka dibiarkan hidup. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka biarkan hidup anak laki-laki, anak perempuannya, sementara anak laki-lakinya kalau ada, maka dia pasti akan bunuh. Kenapa? Karena Fir'aun takut datang saingan. Kalau anak laki-laki nanti tumbuh dewasa, ya, pikir Fir'aun, ini mau menandingi saya nantinya. Makanya dia keluarkan keputusan itu. Kalau ada anak laki-laki harus mati. Maka subhanallah, Bani Israel ketika itu berada dalam penderitaan. Kalau sudah istri-istri mereka melahirkan, mereka dalam keadaan takut. Ketika yang lahir ini anak laki-laki, selesai sudah, diambil sama Fir'aun, dibunuhnya. Nah, tapi subhanallah, Allah selamatkan Nabi Musa dalam peristiwa pembunuhan itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan? Ibunya Nabi Musa, Allah perintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di sebuah sungai. Ternyata yang ngambil Nabi Musa, bayi Nabi Musa alaihissalam, adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun itu. Dia lihat Nabi Musa, dia selamatkan Nabi Musa. Ketika Fir'aun tahu ini anak laki-laki dari Bani Israel, Fir'aun sebenarnya mau membunuh bayi Musa, mau dia bunuh. Tapi apa? Istrinya memohon kepada Fir'aun. Supaya apa? Supaya dibiarkan dan diberi izin kepada Fir'aun, supaya bisa dipelihara Nabi Musa ini. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Bisa jadi dia bermanfaat bagi kita, wahai Fir'aun. Bisa jadi kita ambil dia seorang anak, wahai Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun izinkan istrinya itu. Nah, subhanallah, ulama menyebutkan dari kisah ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Asiyah, ya. Kedudukan Asiyah, bagaimana dia mampu menundukkan hati Fir'aun yang zalim untuk diberikan izin supaya bisa memelihara Nabi Musa alaihissalam, bayi Musa tatkala itu. Nah, lihat para akhwat azani Allah wa iyyakum, harusnya kita ambil pelajaran dari sini. Harusnya kalian mengambil pelajaran dari sini. Betapa banyak wanita sekarang mengeluhkan suaminya. Mungkin suaminya berbuat jahat kepada dia, tapi ingat, suami kalian tidak sejahat Fir'aun. Asiyah saja yang suaminya orang yang paling jahat tatkala itu, orang yang paling zalim tatkala itu. Tapi luar biasa bagaimana sabarnya Asiyah menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun. Nah suami kalian, kalaupun dia berbuat kesalahan, maka yakinilah, ketahuilah, dia tidak sejahat Fir'aun. Dia tidak sejahat Fir'aun. Contoh Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, yang walaupun Asiyah pada akhirnya beliau radhiyallahu anha karena mempertahankan iman, akhirnya Fir'aun ini, ya, mengeluarkan Asiyah dari istananya. Kemudian Asiyah dihukum, diletakkan di sebuah tanah yang panas, diikat kaki dan tangannya, dicambuk oleh Fir'aun. Kenapa? Karena mempertahankan imannya sampai Asiyah meninggal dunia. Nah, di sini kita bisa dapat tauladan
kesabaran Asiyah radhiyallahu taala anha. Kesabaran Asiyah. Nah, dan inilah ciri dari seorang yang akan menjadi wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus sabar wahai para akhwat, para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Bersabar terhadap apa yang menimpa kalian. Apapun itu. Nah, apapun itu, ada musibah menimpa kalian, kesulitan, kesusahan, sabar kalian. Jangan ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, sulit ekonomi, sulit ini, yang disalahkan suaminya. Dia mengeluh di hadapan suaminya disalahkan, kamu ini begini, padahal suaminya luar biasa sudah memberikan dan berusaha memberikan yang terbaik kepada dia. Ya, sabar kalian. Ini yang harus hendaknya kalian perbaiki. Kalau kalian menginginkan ingin menjadi bidadari dari bidadari surga Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap apa yang menimpa. Ya, mungkin para akhwat, para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian pernah mendengar satu kisah. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Beliau bercerita, kalian ingin tidak kulihatkan seorang wanita calon penghuni surga? Dan itu disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata mereka, kami ingin. Siapa wahai Ibnu Abbas wanita penghuni surga itu yang ada di dunia ini? Siapa dia? Maka Ibnu Abbas menunjuk ada seorang wanita yang lewat. Wanita ini kurang menarik orangnya dan hitam kulitnya. Kata Ibnu Abbas, nah itu dia. Itu wanita calon penghuni surga, kata Ibnu Abbas. Loh, kenapa bisa seperti itu? Maka dia pun bercerita, wanita ini ya, dulu di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah menderita penyakit usra. Nah, karena dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usra. Usra itu penyakit, kalau kita sekarang ini penyakit ayan. Tahu penyakit ayan ya ibu-ibu ya? Penyakit ayan. Kalau sudah kambuh penyakitnya tidak sadar, itu luar biasa. Nah, wanita ini terkena penyakit itu. Iya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan diriku. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, kalau kamu mau, saya akan doakan kamu dan penyakitmu akan sembuh. Doanya Nabi mustajabah. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, walakil jannah, dan bagimu surga. Nabi berikan alternatif. Kalau mau, saya doakan sembuh. Tapi kalau mau, kamu sabar dengan penyakitmu dan bagimu surga. Apa jawaban wanita ini, ibu-ibu sekalian? Apa jawabannya? Asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya milih sabar ya Rasulullah, dan bagi saya surga. Subhanallah. Nah, perhatikan wanita ini dan lihat bagaimana kesabaran dia, dan bagaimana wanita ini pandai menjaga kehormatannya. Dia meminta kepada Nabi, ya Rasul, saya pilih sabar, tidak masalah. Walaupun saya menderita penyakit seperti ini, kalau saya sabar dan daminannya surga, saya milih sabar ya Rasul. Tapi saya mohon kepadamu ya Rasulullah, saya ini kalau terserang penyakit itu, kalau kambuh penyakitku ya Rasulullah, seringkali auratku tersingkap ya Rasulullah. Seringkali apa? Auratnya tersingkap. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar auratku senantiasa terjaga ketika kambuh penyakitku itu. Allahu akbar. Perhatikan wanita ini, masih memperdulikan auratnya. Masih memperdulikan auratnya. Padahal ya, wanita ini kalau dia kena penyakit ayan kan tidak sadar kan? Tersingkap auratnya, dosa atau tidak itu? Tidak dosa kan?
Karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja tidak ada dosa. Tapi apa? Wanita ini subhanallah, walaupun seperti itu dia tetap memohon supaya apa? Auratnya tertutup. Padahal dia wanita yang disebutkan kurang menarik dari sisi fisiknya, kulitnya hitam, tapi dia pandai menjaga kehormatannya. Nah, wanita yang seperti ini mulia mereka. Lebih mulia daripada wanita tidak ada akhlaknya. Ini para ummahat wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan perhatikan Maryam. Ini contoh wanita yang kedua. Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Musa. Allah menyatakan tentang Maryam itu bagaimana dia pandai menjaga kehormatan dirinya. Ini cirinya. Maka para wanita, pandai-pandai kalian jaga kehormatan kalian. Ya. Tutup aurat kalian. Kenakan hijab-hijab yang syar'i. Kenakan hijab-hijab yang syar'i, yang dengannya kehormatan kalian akan terjaga dan kalian akan jauh dari kejelekan-kejelekan. Pandailah kalian menjaga aurat kalian, menjaga kehormatan kalian. Naam, tidak halal bagi kalian memperlihatkan aurat kalian kecuali kepada mahram kalian, terutama kepada suami-suami kalian. Para akhwat azani Allah wa iyyakum. Dan perhatikan bagaimana Maryam adalah seorang wanita yang sangat jujur. Seorang wanita yang sangat jujur. Nah, luar biasa kejujurannya. Iya. Dan kalau kita melihat kejujuran, ada satu kisah disebutkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini sewaktu menjadi Amirul Mukminin, beliau radhiyallahu taala anhu biasa ya kalau di zaman kita sekarang ini belusukan kemana-mana, melihat rakyatnya bagaimana kehidupannya tengah malam. Iya. Ketika itu Umar bin Khattab karena kecapean beliau bersandar di sebuah tembok, mendengar dua orang wanita yang lagi bercakap-cakap. Dua orang wanita yang lagi bercakap-cakap, ibu dan anaknya, ibu dan putrinya. Ternyata orang ini penjual susu. Penjual susu. Nah, maka disebutkan bahwa ibunya mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, campurkan susu itu dengan air supaya banyak. Nanti kita jual." Nah, ini kan berlaku curang. Tidak boleh seperti itu. Tapi dia apa? Memerintahkan anaknya untuk mencampur susu itu. Putrinya mengatakan, "Wahai ibuku," nah ini percakapan mereka didengarkan sama Umar. Umar di balik tembok ketika itu. Kata putrinya, "Wahai ibuku, ini tidak boleh seperti ini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang mencampur susu dengan air. Tidak boleh. Itu curang namanya." Apa kata ibunya? "Wahai putriku, semua orang melakukan itu. Dan lagi Umar tidak ada di sini. Tidak ada yang lihat kita. Lakukan saja." Dia tidak tahu Umar sudah ada di samping rumah. Nah, maka apa yang terjadi? Putrinya mengatakan, luar biasa. Ini putri yang solihah. Dia mengatakan, "Wahai ibuku, walaupun Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak ada di tengah-tengah kita, akan tetapi Tuhannya Umar bin Khattab senantiasa melihat dan mengawasi kita. Aku tidak mau melakukannya, wahai ibuku." Subhanallah, mendengarkan itu terenyuh hatinya Umar. Betapa solehahnya wanita ini, luar biasa ini. Umar cepat-cepat kembali ke rumahnya. Beliau berkata kepada ajudannya, "Tandai rumah ini, tandai ini, tandai rumahnya dia ini." Maka beliau datang kepada putra-putranya. Beliau panggil putra-putranya, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Kata Umar, "Demi Allah, andaikan bapakmu ini masih kuat, maka tidak ada yang mendahului bapakmu ini. Artinya saya yang akan menikahi wanita itu. Tapi bapakmu ini sudah tua, kurang pantas. Nah, kalianlah yang nikah." Maka ditanya anaknya satu persatu, ternyata yang siap Asim bin Umar bin Khattab. Dia yang siap, datang ke rumah wanita itu, dia nazar wanita itu, kemudian menikah. Menikah dengan putri
wanita penjual susu tadi. Nah, memang tabiatnya orang soleh ya, melahirkan keturunan yang soleha juga. Dari perkawinan mereka lahir anak keturunan-keturunannya, yang dari keturunan-keturunannya itu melahirkan seorang putra. Yang putra ini ya adalah seorang alim, seorang yang adil, yang memenuhi bumi Allah dengan keadilan. Dialah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang bahkan dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini ya sebagai khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Karena di masanya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin ya, itu orang Pak hidupnya makmur luar biasa. Sampai kalau orang mau berzakat itu nyari siapa yang mau menerima zakatnya susah. Kenapa? Hampir ndak ada orang miskin itu. Di masanya Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Dari mana lahirnya? Dari sulbi wanita yang tadi kita sebutkan, wanita anak penjual susu. Tapi luar biasanya dia, jujurnya orang itu. Nah, ini para akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini sudah dua contoh. Asiyah, kemudian Maryam. Siapa yang ketiga, ibu-ibu sekalian? Yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Khadijah menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Bukan karena hartanya Rasulullah. Oh, bagaimana karena hartanya Rasulullah? Nah, Rasulullah itu dulunya adalah pegawainya Khadijah. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pegawainya Khadijah. Nah, Khadijah ini saudagar kaya, Pak. Saudara kaya, ibu-ibu sekalian, saudagar kaya. Nah, beliau mempunyai para pekerja. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah menikahi Nabi bukan karena hartanya, dan juga bukan karena ketampanan Nabi SAW. Iya, bukan karena ketampanan beliau. Beliau orang yang tampan, Nabi SAW. Tapi Khadijah menikahi Nabi SAW bukan karena itu. Tapi karena apa, Bu? Karena akhlaknya Rasulullah SAW dan sifat amanahnya Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana ya Rasulullah SAW ini diceritakan tatkala beliau utus Nabi ke negeri Syam untuk berdagang, ditemani oleh salah seorang budak perempuan Khadijah yang bernama Maisarah, menemani Nabi SAW ketika itu. Ketika itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Nah, ketika itu Maisarah menemani Nabi SAW sampai pulang. Maka sepulangnya dari berdagang, Maisarah menceritakan semua keindahan akhlaknya Nabi SAW. Mendengarkan itu, Khadijah langsung jatuh cinta kepada Nabi SAW. Karena apa? Bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya. Ini para akhwat azani Allah wa iyyakum, coba bandingkan dengan sebagian wanita sekarang. Terkadang kalau memilih seorang laki-laki yang menjadi suaminya, yang dia lihat pertama apa? Hartanya dulu, pekerjaannya dulu. Itu yang pertama dia lihat. Nah, atau sebagian orang tua terkadang tatkala menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuannya, yang dia lihat pertama hartanya, bukan sholatnya. Nah, lihat dia orang kaya atau enggak itu? Sudah punya pekerjaan atau enggak itu? Sholat itu nomor kesekian nanti. Walaupun dia enggak sholat, tapi dia seorang pekerja, banyak anunya, hartanya. Nah, ini calon menantu yang paling baik. Subhanallah. Nah, jangan seperti itu. Perhatikan Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan juga jangan perempuan itu menikah semata karena ketampanan seorang pria, jangan. Ya. Mentang-mentang dia lihat, oh ini gagah wajahnya, oh ini calon suami idaman ini.
Ya. Tidak, wahai para akhwat azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai tertipu dengan hal yang demikian. Ya. Kalau nanti kalian sudah menikah, sementara suami kalian cuman punya modal wajah yang tampan, yang lainnya tidak, menyesal kalian nantinya. Menyesal. Nah, perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha mencontohkan perkara yang demikian. Iya. Dan beliau radhiyallahu taala anha seorang wanita yang sangat baik kepada suaminya. Seorang wanita yang sangat baik kepada suaminya. Bayangkan, Khadijah ini ya, yang dulu menemani Nabi SAW dalam dakwahnya. Wanita pertama masuk Islam siapa? Khadijah. Wanita pertama masuk Islam. Bahkan dikatakan Khadijah ini orang pertama masuk Islam setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama. Nah, subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia senantiasa dekat kepada suaminya. Beda dengan istri-istri zaman sekarang ini. Kalau ada masalah pengennya kabur dari rumah. Pengennya apa? Kabur dari suaminya. Ada sedikit masalah, pengen minggat dari rumah. Jangan seperti itu. Kalau ada masalah, masalah itu biasa dalam rumah tangga. Jangan dijadikan hal yang kayak bagaimana, jangan. Bermasalah itu, problem itu dalam rumah tangga pasti ada. Tidak ada itu namanya rumah tangga tanpa problema. Tidak ada itu. Pasti ada problemanya. Nah, hanya saja kita ini kadang kurang dewasa menghadapi problema itu. Masih punya sifat anak-anak, egois. Nah, kalau ada masalah sukanya ngadu sama yang lain. Harusnya jangan seperti itu. Selesaikan dulu masalah baik-baik. Ya. Ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan oleh para ummahat, para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Perhatikan bagaimana Nabi SAW mendapatkan anak-anaknya semuanya dari siapa? Yang hidup semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim. Ibrahim putranya Nabi SAW itu dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau anak-anaknya yang hidup semuanya dari Khadijah. Nabi punya anak berapa anak dari Khadijah? Nah, ibu-ibu sekalian, berapa anaknya Nabi dari Khadijah? Ada 6 orang. Yang pertama siapa? Laki-laki. 2 laki, 4 perempuan. Yang laki-laki pertama Al-Qasim. Makanya Nabi itu diberi kunyah Abul Qasim. Tapi meninggal, Al-Qasim ini meninggal. Semua anak laki-laki Nabi meninggal sebelum dewasanya. Yang kedua Abdullah. Anak kedua Nabi SAW dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha juga meninggal. Yang hidup 4 orang dan 4-4-nya perempuan. Siapa dia? Pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Yang keempat Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Ini 4 putri Nabi: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha melayani Nabi SAW. Tatkala Nabi bertahanus beribadah di Gua Hira, Khadijah yang mempersiapkan perbekalan Nabi. Sampai tatkala Nabi menerima wahyu pertamanya, apa yang terjadi? Nabi ketakutan, menggigil badannya Nabi SAW. Iya, menggigil badannya Nabi. Datang kepada Khadijah kemudian berkata apa? Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Nah, Khadijah melihat suaminya seperti itu, bagaimana sikap Khadijah? Beliau langsung selimuti suaminya tanpa tanya-tanya terlebih dahulu. Beliau diam. Melihat suaminya minta diselimuti, yaitu Nabi SAW sendiri, beliau selimuti. Iya. Subhanallah. Beliau diam sampai Nabi sendiri yang menceritakan keadaannya kepada Khadijah. Nah, ini pelajaran bagi para ummahat, para istri-istri. Kalau suami kalian itu datang, jangan kayak petugas pajak. Istrinya kayak petugas pajak. Nah, tanya sana, tanya sini, ya, semuanya mau ditahunya.
Nah, jangan seperti itu. Iya, contoh Khadijah radhiyallahu taala anha. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum tahu apa masalahnya Nabi. Iya, beliau diam. Beliau diam sampai Nabi sendiri yang mengutarakan masalahnya. Subhanallah. Lihat ini bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya. Dan Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi? Wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orang yang pandai menjaga silaturahim. Engkau adalah orang yang jujur ucapannya. Engkau orang yang suka membantu fakir miskin, orang-orang yang lemah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dirimu, tidak mungkin. Nah, subhanallah, perhatikan contoh ini, wahai para ummahat, para istri-istri salihah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, wanita-wanita yang terkadang yakfurnal ashir, dia suka mendurhakai suaminya, wa yakfurnal ihsan, dia suka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, lihat Khadijah bagaimana selalu memandang suaminya itu ya sebagai seorang laki-laki yang terbaik. Muliakan suami kalian. Nah, muliakan suami kalian. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terakhir, wanita yang terakhir? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini yang dikatakan sebagai sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sayyidah, pimpinan wanita penghuni surga. Fatimah radhiyallahu taala anha. Luar biasa kemuliaan Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berada dalam sakarat, beliau sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka yang paling bersedih tatkala itu adalah Fatimah. Karena memang Fatimah ini ya di antara anak-anak Nabi SAW yang sangat perhatian kepada Nabi, dan Nabi SAW sangat cinta kepadanya, kepada Fatimah radhiyallahu anha. Sampai tatkala Nabi SAW mau meninggal, Fatimah menangis. Sampai Rasulullah membisiki sesuatu di telinganya Fatimah, yang ketika Nabi bisiki Fatimah, langsung Fatimah bergembira. Padahal tadi apa? Padahal tadi dia bersedih, bapaknya mau meninggal ini, Rasulullah mau meninggal. Tapi pas dibisiki oleh Nabi, langsung Fatimah tersenyum. Aisyah, istri Nabi SAW, Aisyah pun penasaran, apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang dibisiki oleh Nabi di telingamu? Kata Fatimah, demi Allah, aku tidak akan pernah membongkar rahasianya Rasulullah. Beliau tidak mau cerita waktu itu, sampai nanti beliau sendiri yang mencerita terakhirnya. Ya, Nabi berbisik apa di telinga Fatimah, yang dengan itu beliau menjadi tersenyum. Ya, Nabi SAW mengabarkan bahwa dari keluarganya yang pertama akan menyusulnya adalah beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Dan memang terbukti 6 bulan, tidak sampai setahun, 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah radhiyallahu anha menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Fatimah itu meninggal masih muda, usianya antara 27, 28 atau 29 tahun. Beliau meninggal karena memang sudah diberitahukan oleh Nabi, kamu wanita yang pertama kali akan menyusulku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada bapaknya. Nah, ini yang harusnya diperhatikan juga oleh para ummahat. Ya, perhatikan orang tua kalian. Perhatikan orang tua kalian, ibu kalian yang melahirkan kalian. Kalau mereka masih ada di tengah-tengah kalian, hormati mereka, bakti kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal, doakan mereka. Jangan sampai kita ini ya lalai dari mendoakan kedua orang tua kita.
Doakan mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan mereka. Bapak-bapak kalian, hormati mereka. Doakan mereka, bersedekah kalian untuk mereka kalau mereka sudah meninggal dunia. Karena sedekah untuk orang tua, di atas namakan orang tua, itu akan sampai pahalanya. Itu akan sampai pahalanya. Ini para akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Walaupun tatkala seorang sudah menikah, ya, tatkala seorang sudah menikah punya suami, maka suaminya ya harus lebih dia dahulukan daripada kedua orang tuanya. Karena suami punya hak lebih daripada orang tua. Walaupun orang tua tetap harus seorang wanita tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, walaupun sudah bersuami, ya, beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi beliau sangat sayang kepada bapaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ya terkait dengan pembahasan kita menjadi wanita seindah bidadari surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kami tutup, mungkin ada dari ummahat atau akhwat yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bisa ditulis pertanyaannya, boleh. Mana pertanyaannya? Mana? Oh gitu. Ada pertanyaan begitu? Nah, taib. Ada pertanyaan di sini ya. Kenapa kita memakai hijab? Maksudnya mungkin hijab ini ya. Ya, artinya kita tidak tatap muka ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ini ada pertanyaan katanya dari sebagian akhwat atau ummahat. Nah, ya pertama, seorang manakala berhijab, manakala ya membatasi diri, ya berpisah tempat, wanita di tempatnya, kemudian laki-laki di tempatnya, dan ada hijab di antara mereka, itu lebih suci dan lebih menjaga kehormatan. Bukan artinya ya hal tersebut bersikap gulu atau berlebih-lebihan, bukan. Tapi ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat para sahabat. Ya. Dari sifat para sahabat tatkala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala mereka meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna dzalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kata Allah Subhanahu wa taala, kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Lihat, dari belakang apa? Hijab. Kenapa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna." Karena itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati kalian. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, para wanita. Ya. Jadi yang seperti ini lebih menjaga tentunya. Naam, lebih menjaga kesucian, bukan bersikap gulu atau ekstrim, tidak. Akan tetapi demikianlah naam yang diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diamalkan oleh para ulama kita. Ya.
Mereka menjaga hal-hal yang seperti ini. Nah, karena laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Ya kan? Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Nah, dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana wanita juga demikian. Ya, dalilnya surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Bisa dibaca ibu-ibu sekalian. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi perempuan disuruh juga menundukkan pandangan. Nah, tentunya kalau ada hijab, tentunya hal tersebut lebih aman lagi bagi mereka. Wa yahfazna furujahun, dan hendaknya mereka menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Iya, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, ini mungkin wallahu alam sebagai jawaban kami. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah hukumnya wanita menutup aurat tetapi memakai jilbab seperti punuk onta? Pernah lihat punuk onta? Ya, ini maksudnya dia memakai jilbab, kemudian di atasnya itu kayak ada apanya itu ya? Sanggul kah namanya? Yang ada di atas kepalanya itu ya. Jadi seakan-akan tinggi kepalanya itu ya. Nah, bisa tahu ya ummahat ya? Iya. Jadi dia berjilbab, kemudian mungkin ikat rambutnya itu terlalu ke atas. Nah, sehingga seakan-akan tergulung di atas ya. Nah, itu kayak punuk onta. Nah ini memang disebutkan ya, Nabi SAW menyebutkan salah satu ciri wanita penghuni neraka. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Seorang wanita, kata Nabi SAW, yang dia berpakaian namun dia telanjang. Dia memfitnah para laki-laki. Kalau dia berjalan dia berlenggak-lenggok. Nah, salah satu cirinya yang disebutkan oleh Nabi SAW, di kepalanya itu kayak ada punuk onta, kata Nabi SAW. Nah, wanita seperti ini tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal baunya surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian, kata Nabi SAW. Nah, dari hadits ini ulama menyebutkan memang kalau wanita memakai jilbab, jangan memakai jilbab model kayak seperti itu. Yani dia memakai jilbab kemudian di atas kepalanya semacam ada gelungan rambut, ya seakan-akan tinggi kepalanya itu kayak punuk onta. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau berjilbab, kalau kalian ingin ikat rambut kalian ikat, tapi jangan ditaruh di atas. Taruh di mana? Di samping kah atau di bawahnya, ya kan? Jangan membuat seperti punuk onta. Wallahu alam bissawab. Baik, ini enggak apa-apa kalau kita jawabin. Pertanyaan ini enggak apa-apa kita jawab. Nah, kita jawab aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nah. Baik. Sini ada pertanyaan, apakah bisa membaca surat Al-Fatihah dikhususkan untuk seorang, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kedua orang tua? Iya. Ya, pertama perlu kita ketahui bahwasanya membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu sendiri adalah surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Dari seluruh surat, 114 surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, hanya saja kalau kita ingin mengirimkan pahala dengan bacaan Quran, ya, kita perlu melihat ada ndak contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lihat para jamaah sekalian. Baca Fatihahnya bagus,
baca Fatihahnya afdol, utama. Bahkan tidak sah solat kita kalau tidak baca surat Fatihah. Baca surat Fatihah itu rukun solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak baca surat Fatihah, kata Nabi SAW. Ya. Nah, hanya saja kalau mengirimkan bacaan Fatihah kepada seseorang, kepada Nabi atau kepada yang lainnya, kira-kira ada tidak contohnya dari Nabi SAW? Ini pertanyaan. Karena yang namanya amalan, kita mesti melihat apakah ada sunnahnya, tuntunannya, ajarannya dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, ibu-ibu sekalian, man amila amalan, siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Amal itu tertolak. Nah, menurut madhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ketika beliau menjelaskan surat An-Najm, di dalam surat An-Najm, wa laysa lil insani illa ma sa'a, ya, terkait dengan ayat itu Ibnu Katsir menyebutkan dan menukilkan pendapatnya Imam Syafi'i. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa pahala bacaan Quran, Fatihah atau selainnya itu tidak sampai. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i. Nah, ini para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun mungkin banyak yang mengamalkannya, tapi kita tidak melihat kepada orang. Kita melihat tuntunan. Kita melihat apa? Tuntunan. Ada tidak tuntunannya dalam agama? Nah, ini para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada Pak Ustaz. Baik. Apa ini? Apakah ada contoh dari Rasulullah membaca atau mengumpulkan orang-orang yang disebut sekarang? Maksudnya apa ini? Mengumpulkan orang-orang yang disebut sekarang disebut sekarang arwahan yang biasa dilakukan sebelum bulan Ramadan. Maksudnya tahlilan gitu ya? Tahlilan kan? Itu kan? Tahlilan. Taib. Iya, para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ada contohnya yang seperti ini? Ya, kalau ditanya apakah ada contohnya dari Nabi SAW, ya, kalau kita baca sejarah, Nabi SAW itu orang-orang yang beliau cintai meninggal dunia. Paman Nabi SAW, beliau sangat cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, istri Nabi SAW sangat beliau cintai. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, meninggal sebelum beliau. Sebagian putri-putri Nabi, siapa? Putri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau, Zainab radhiyallahu anha, meninggal. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi SAW arwahan untuk putri-putrinya itu. Nah, ini kalau kita melihat contoh Nabi. Kalau kita melihat contoh Nabi, memang tidak ada contohnya. Nah, orang-orang sekarang contohnya dari mana? Yang jelas bukan dari Nabi. Sahabat bukan dari sahabat. Tabi'in bukan dari tabi'in. Loh, kalau begitu nyontoh dari mana ini? Wallahu alam, saya pun tidak tahu. Nah, itu dari mana itu datangnya itu? Yang jelas dari Nabi tidak ada memang. Apalagi kalau sampai mewajibkan, sampai mengharuskan. Nah, terkadang ada orang yang untuk membuat acara seperti ini terlalu membebani diri. Nah, disebutkan dari salah seorang sahabat, ya, yang mulia, bahwa
seseorang tatkala berkumpul-kumpul, ya, ketika ada orang meninggal dunia, ya, kunna na'uddu al-ijtima' wa sun'ati ta'am. Kami memandang bahwa berkumpul-kumpul atau membuat makanan dalam acara pada saat setelah orang meninggal, maka itu kata beliau minan niyahah, termasuk dari meratap. Justru Nabi SAW memperingatkan hal yang demikian. Ya, maka yang seperti ini hendaknya diwaspadai, ya kan? Sekali lagi kita beramal bukan ikut-ikutan sama orang, bukan. Kita beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ada ndak tuntunannya? Ada ndak ajarannya? Kalau orang melakukannya, ya silahkan mereka lakukan, ya kan? Silahkan mereka lakukan. Akan tetapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu tanya ilmunya dulu. Kita perlu tanya ilmunya dulu. Jangan sampai hal tersebut justru bukan perkara yang memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ya. Kenapa? Sifat yang besar itu yang kayak gimana, kan sekarang juga tetap beraneka ragam, aneka teriannya. Ya. Mungkin nyambung warna. Betul. Biar nggak menimbulkan sifat atau sahabat. Ya, betul. Ya, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita mengenakan pakaian yang syar'i, hijab syar'i yang memenuhi ketentuan syariat. Ya, pada dasarnya seorang wanita berpakaian pakaian yang menutupi auratnya. Pakaian yang menutupi auratnya, dan tentu aurat wanita itu lebih daripada aurat laki-laki. Lebih daripada aurat laki-laki. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka syaitan akan membuat dia indah. Nah, makanya perempuan hendaknya dia menjaga auratnya dengan memakai pakaian yang memenuhi syarat hijab syar'i. Bagaimana syarat hijab syar'i itu? Ya, syaratnya kata para ulama, ya, dia mengenakan pakaian yang luas, bukan pakaian yang ketat. Nah, kalau ada orang berjilbab tapi pakaiannya ketat, belum memenuhi hijab syar'i. Itu yang pertama. Kemudian pakaiannya mesti tebal, jangan tipis menerawang. Ada orang pakaiannya, ya, mungkin tebal, mungkin besar, tapi tipis menerawang lagi. Nah, ini tidak memenuhi syarat jilbab atau hijab yang syar'i. Dia mesti luas, ya. Kemudian apa? Kemudian dia tidak tipis, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, ini dari sisi ketentuan. Kemudian juga dia menutupi seluruh tubuhnya. Menutupi seluruh tubuhnya. Yang terjadi khilaf para ulama cuman wajah dan telapak tangan. Apakah itu aurat bagi wanita atau tidak? Ini ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan menutup wajah dan tangan itu wajib. Pendapat sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan sunnah. Artinya apa? Boleh menampakkan wajah. Sebagian besar ulama, bahkan para ulama kebanyakan pada hari ini berpendapat, ya, hendaknya perempuan menutupi wajahnya, apalagi di zaman fitnah sekarang ini. Nah, itu yang hendaknya dia lakukan. Ya. Maka ini dari ketentuan-ketentuan. Kalau dari sisi warna, pada dasarnya kalau kita melihat contoh sahabiat, ya, warna jilbab, pakaian yang paling bagus dikenakan wanita adalah pakaian yang gelap. Pakaian-pakaian gelap, warna hitam, itu yang paling utama. Nah, karena sahabiat dulu, para sahabat wanita dulu, mereka memakai pakaian-pakaian yang berwarna hitam. Tapi ingat ya, ini bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Kalau ada perempuan memakai selain warna hitam juga boleh. Juga boleh, tapi dari sisi afdal, dari sisi yang mana lebih utama, maka tentunya pakaian yang berwarna gelap itu lebih utama. Ya, warna hitam atau warna
biru kehitaman, ya kan? Atau semisal itu. Itu yang paling utama. Sekalipun tidak dilarang atau bukan dosa kalau ada perempuan memakai pakaian selain warna gelap. Ya, hanya kurang utama saja. Yang utamanya kalau warna gelap. Jelas ya? Nah, mungkin itu wallahu taala alam bissawab. Tahu ya sejauh ya? Ini pertanyaannya ini luar biasa ini. Apa hukumnya orang-orang yang mendatangi tahlilan tersebut? Baik. Para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Ya sekali lagi ya, kita beragama. Lihat cara kita beragama. Jangan ikut-ikutan orang. Kenapa, Pak? Kenapa ibu-ibu sekalian? Dengarkan firman Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hah? Kalau ikut kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu kata Quran. Itu kata Al-Quran. Maka sekali lagi, kalau beramal ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keselamatan. Tidak peduli orang mau bilang begini, orang mau bilang begitu, ya. Yang penting kita jalankan agama ini sesuai dengan tuntunan syariat, ya kan? Nah, tahlilan ini di mazhab Syafi'i sendiri itu pun diingkari. Di mazhab Syafi'i sendiri. Ya. Nah, ini para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah perayaannya atau acaranya tidak syar'i, maka mendatanginya pun dari perkara yang tidak dianjurkan. Ya. Mendatanginya pun dari perkara yang tidak dianjurkan. Ya, walaupun ya, ingat ibu-ibu sekalian, dalam perkara ini apalagi masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah sensitif di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sensitif di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya begini, kalau kita sendiri yang bisa amalkan kita dulu. Keluarga terdekat dulu. Ya, kalau mungkin belum bisa menyampaikannya kepada orang lain, minimal kita dulu, karena memang masalah-masalah seperti ini sensitif perkaranya. Nah itu sudah menjadi mengakar di tengah-tengah umat Islam pada hari ini, ya kan? Mengakar sudah di tengah-tengah umat Islam. Ya, makanya dalam mengingkari kemungkaran, perkara-perkara yang tidak diajarkan, tidak dianjurkan, kita pelan-pelan ibu-ibu sekalian. Ya, kita pelan-pelan. Nah, kalau kita bilang ini semua bid'ah haram, nah ini memberatkan bagi mereka. Ya, minimal kita dulu mengamalkannya. Alhamdulillah kalau ada yang mau terima, kalau ada yang mau dengar, ya, itulah kebenaran pada hakikatnya. Namun memang kebenaran itu sulit untuk diterima. Kebenaran itu sulit untuk diterima kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Semoga ibu-ibu semuanya, saudari-saudari semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin saya cukupkan ibu-ibu sekalian. Semoga kajian kita pada siang menjelang sore ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa istiqomah. Dan semoga saya berdoa kepada Allah, semoga para akhwat, para ummahat yang hadir di sini yang menjadi wanita seindah bidadari surga sebagaimana yang sudah kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian kita tutup bersama ibu-ibu sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.